Hai semuanya, aku Habibah Rahmahayati 0558293891 dari UPBJJ Surabaya, kelas Struktur Data 304. Di video kali ini, eh, saya akan menjelaskan jawaban dari tugas satu saya, yaitu ini soalnya ada 5 soal, ada 2 soal deklarasi variabel, 2 soal array, dan 1 soal linked list gitu. Nah, adapun pengerjaannya, ini saya sudah membuat programnya di sini. Jadi saya hanya akan menjelaskannya saja untuk mempersingkat waktu. Em, jadi karena jadi maka dari itu langsung saja saya jelaskan. Untuk untuk sebagai permulaan, saya menggunakan public class T1 deklarasi karena sesuai dengan nama programnya ya, T1 deklarasi.java. Jadi public class-nya juga sama. Lalu kemudian public static void main string args. Lalu kemudian pendeklarasian variabelnya. Jadi di soal nomor 1 itu permintaannya untuk membuat deklarasi variabel tipe data float yang diberi nama struktur baris. Nah, maka dari itu di sini saya menyebutkan tipe datanya yaitu float. Float struktur baris sama dengan 10,5 F. Begitu. Nah, adapun 10,5 saya akhiri dengan huruf F seperti ini. F seperti ini. Itu karena biasanya di program Java angka desimal seperti 10,5 itu dianggap sebagai tipe data double. Sedangkan di sini yang kita inginkan adalah tipe data float. Maka dari itu di akhir angka desimalnya kita berikan huruf F. Begitu. Lalu setelah itu kita menampilkan tipe data tersebut dengan perintah system out print line. Lalu kemudian ini satu, jawaban nomor 1, output float plus struktur data. Jadi nanti di terminal output yang keluar adalah ini. Nomor 1, output float dan angka 10,5 ini. Begitu. 10,5 ini hanya perumpamaan ya. Semisal mau diganti ke angka lain itu juga bisa. Lalu kemudian ini untuk menjawab soal baris kedua. Di baris kedua permintaannya adalah deklarasi variabel dengan tipe data string dengan nama susunan kata baru berisi pemrograman struktur data Java. Nah, di baris yang berikutnya ini saya langsung menyebutkan tipe datanya yaitu string. Perlu diingat untuk menggunakan huruf S besar ya, bukan S kecil. String. Lalu ini nama variabelnya, susunan kata baru, lalu kemudian disebutkan ini isi variabelnya, yaitu pemrograman struktur data Java. Lalu setelah itu ditampilkan. Ditampilkan di terminal dengan sistem out print line. Jawaban nomor 2 output string plus variabelnya ini tadi, susunan kata baru. Jadi nanti di terminal akan keluar tulisan 2 output string pemrograman struktur data Java. Seperti itu. Nah, lalu di baris berikutnya ini adalah jawaban dari soal nomor 3 kita. Soal nomor 3 kita yaitu permintaan untuk mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama 8 angka. Ada dengan memakai tipe data integer. Berisi angka ini 10, 12, 18, 23, 55, 87, 67, dan 82. Kemudian dideklarasikan dengan menggunakan bahasa Java. Nah, di baris berikutnya ini sebagai ya sekedar pembeda saja dengan jawaban nomor 2, saya menggunakan sistem out print line menampilkan nomor 3 output array satu dimensi. Jadi di permintaan soal nomor 3 itu kita diminta untuk membuat array satu dimensi. Biasanya array itu memakai simbol kurung siku untuk eh, untuk codingannya begitu. Jadi karena permintaannya integer, kita memakai integer int.
lalu satu kurung siku, karena ini array satu dimensi ya, satu kurung siku, lalu kemudian disebutkan variabelnya. Di sini kita menggunakan 8 angka sebagai variabel. Lalu angka ini 10, 12, dan seterusnya ini itu adalah isi variabelnya atau isi indeks arraynya begitu. Lalu untuk menampilkan array satu dimensi ini saya menggunakan looping, for looping untuk menampilkan array tersebut. Jadi di sini saya menggunakan for integer karena ini tipe data integer, i i sebagai variabel, variabel 8 angka, i sama dengan 0, i harus lebih besar dari 8 angka panjangnya, i interpreter. Jadi eh, karena di dalam penggunaan array, array itu kan indeks ya. Jadi untuk menampilkan array tersebut, kita harus menggunakan integer sama dengan integer indeks i sama dengan 0 dan i lebih besar dari 8 angka panjangnya. Jadi kalau di indeks array itu biasanya kan dimulai dari 0. Jadi 10 ini sama dengan indeks 0, 12 indeks 1, 18 ini indeks 2, dan seterusnya sampai 82 ini. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagai indeks nomor 7. Begitu. Nah, adapun panjang indeks array tersebut akan sesuai dengan berapa banyak indeks variabel yang kita punya. Gitu. Jadi ini tidak bisa melebihi dari ini ya, begitu. Seperti itu. Lalu di baris berikutnya itu kita menggunakan array dua dimensi. Kurang lebih sama seperti soal nomor 3 permintaannya. Hanya saja yang membedakan adalah di sistem. Hanya saja yang membuat beda di soal nomor 3 kan permintaannya kan array satu dimensi. Jadi indeksnya itu berupa baris, gitu, satu baris. Sedangkan di soal nomor 4 karena permintaannya itu array dua dimensi, yang otomatis akhirnya membutuhkan dua kurung siku. Kita lihat soalnya dulu. Di soal nomor 4 permintaannya buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama dua angka, dengan tipe data string, terdiri dari tiga baris dan tiga kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut, 12, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Pendeklarasian tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di barisan yang ini, kita menampilkan tulisan ini dulu ya, agar tidak sulit untuk membedakan jawaban nomor 1 sampai 4 begitu. Nah, kita memanggil dulu tipe datanya karena ini permintaannya menggunakan string, jadi kita menggunakan string. Semisal yang dibutuhkan itu integer, ini bisa diganti dengan integer atau tipe data lainnya seperti double, float, dan sebagainya. Nah, karena ini permintaannya string, jadi kita menggunakan string. String dua kurung siku. Dua kurung siku karena kita akan membuat array dua dimensi. Lalu dua angka ini adalah variabelnya, begitu. Lalu kemudian di sini kita menyebutkan variabelnya di sini ya, isi variabel indeksnya. Nah, kenapa kok ini diberi dua tanda petik berbeda dengan di array sebelumnya? Ini kan tidak ada tanda petiknya ya. Tapi kalau di sini ada tanda petiknya, itu karena pada penggunaan tipe data string itu harus menggunakan dua tanda petik ini gitu. Jadi kalau kita ingin membuat array dua dimensi maupun satu dimensi, lalu tipe data yang digunakan adalah string, maka harus menggunakan tanda petik dua ini, begitu. Kalau yang dipakai itu integer, jadi tidak perlu menggunakan tanda petik seperti itu. Nah, ini tampilan indeksnya seperti ini. Lalu, untuk menampilkan indeks tersebut, kita menggunakan nested loop. Jadi, di ang kalau di soal nomor 3 tadi kita hanya menggunakan looping, satu looping, maka di soal nomor 4 ini kita menggunakan nested loop. Jadi, di dalam looping ada looping.
Di dalam sebuah perulangan akan ada perulangan lagi. Jadi ketika kita mengambil sebuah data dari array tersebut, itu eh, akan diambil berulang gitu. Karena kan ada kolom dan ada baris gitu. For integer i ini sebagai baris, sebagai baris, indeks baris. 0, I lebih besar dari dua angka panjangnya I interpreter. Lalu kemudian looping yang kedua, perulangan yang kedua, yaitu integer J. J ini adalah indeks kolom. Jadi kalau I itu indeks baris yang lurus, vertikal, maka yang integer J adalah variabel, maka integer J adalah indeks kolom alias ini ya vertikal horizontal horizontal seperti itu kurang lebihnya. Jadi J lebih besar dari dua angka I panjangnya J interpreter. Lalu kemudian ditampilkan sistem outprint dua angka, ada variabel I dan J kolom dan baris plus angkanya begitu. Jadi pada penggunaan dua variabel ini ya, variabel I dan J ini, akhirnya bisa terbentuk sebuah indeks yang terstruktur dengan bentuk 3 kali 3. Ada kolom, 3 kolom, 3 kolom, dan ada 3 baris, begitu. Nah, lalu berikutnya, untuk menjawab soal nomor 5 itu permintaannya untuk membuat deklarasi linked list dengan nama urutan list angka ini nomornya. Nah, linked list itu adalah alat dari Java yang harus kita ambil dari library-nya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menggunakan linked list, kita harus memanggilnya dulu, mengambilnya dulu dari library. Maka dari itu di bagian atas program Java saya menggunakan import Java util linked list untuk memanggil dari library-nya. Lalu kemudian kita panggil, kita pakai alatnya. Jadi setelah diambil dari library, kita pakai alatnya gitu. Yaitu linked list. Di sini kita gunakan integer karena yang dipakai adalah tipe data integer, angka ya, integer. Urutan list angka, new linked list. Ini kita berarti sudah mulai memakai eh, alatnya, alat link listnya itu tadi. Urutan list angka ini sampai bawah. Ada angka 15, 28, 33, 47, 59 sesuai dengan permintaan ini ya. 15, 28, 33, 47, dan 59. Nah, adapun link list ini itu sifatnya lebih dinamis dibanding array. Array itu sifatnya lebih statis gitu. Jadi lebih ya lebih dinamis seperti itu. Maka untuk menampilkan indeksnya sendiri untuk menampilkan link list di terminal kita menggunakan looping juga seperti array tadi kita menggunakan looping for integer karena tipe datanya integer lalu angka sebagai variabelnya kemudian urutan list angka. Jadi ini nanti sesuai dengan urutannya ya. Urutannya ini nanti berupa barisan dinamis begitu. Nah, sistem outprint ini untuk menampilkan hasilnya. Lalu kita memberikan angka, variabel angka yang integer angka ini tadi, angka ini ditambah dengan tanda ini, tanda garis strip dan eh V ini, gini, tanda seperti ini, sebagai pointer. Jadi saya membuat ini tujuannya untuk pointer ya, pointer ke next angka, angka selanjutnya. Lalu kemudian sistem out print X untuk menampilkan kata selesai, yang artinya programnya sudah selesai, gitu. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan programnya, kita run dulu. Ini di terminal. Tunggu sebentar.
Nah, ini dia tampilan jawabannya. Sesuai yang tadi saya jelaskan, jadi setelah kita melakukan sistem outprint float, maka akan muncul ini, gitu. Sesuai dengan variabel tadi ya. Di barisan pertama, ini kan sistem outprint, output float, lalu kemudian variabelnya struktur baris. Jadi menampilkan angka 10,5 sebagai isi dari variabel struktur baris. Itu ini 10,5. Jadi F di belakang itu sebagai penanda bahwa ini adalah tipe data float, bukan double gitu. Output string ini sesuai dengan permintaan tadi. Baris kedua ya, output string, susunan kata baru. Jadi kita menampilkan string, tipe data string yang isinya itu huruf rata-rata. Ya, string huruf untuk menampilkan kalimat ini. Pemrograman struktur data Java. Lalu ini jawaban nomor 3 ada output array satu dimensi dan di jawaban nomor 4 ada array dua dimensi. Jadi kita bisa lihat ya, kalau array satu dimensi itu biasanya em, hanya berupa baris gitu. Seperti ini. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu. Lalu yang nomor 4 ini ada output array dua dimensi. Ini kan bisa menampilkan indeks berupa susunan angka 3 kali 3 terstruktur. Jadi dia punya kolom dan punya baris. Kolom itu angka 2, 8, 14 turun ke bawah ya. Dan baris yaitu 2, 4, 6 ke samping. Begitu. Ada kolom, ada baris. Lalu di nomor 5 ini menampilkan hasil dari program baris yang ini ya, yang link list tadi, yang kita memanggil toolsnya dulu dari library, baru kemudian kita gunakan. Ini ya. Nah, ini ditampilkan indeksnya itu seperti ini. Gitu. Ini ada pointernya karena tadi kan saya kasih tanda ini ya sebagai pointernya gitu. Seperti ini dan selesai. Gitu. Em, saya rasa eh, ini saja video dari saya. Saya mohon maaf barangkali ada salah kata, kekeliruan atau penjelasan saya yang mungkin kurang jelas. Dan saya harap videonya sudah memenuhi kriteria tugas dari Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati. Hmm, begitu, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.